Itu yang tadi sudah sempat saya sampaikan sejak awal. Sudah disajikan data-data bagaimana hasil dari lembaga survei melihat angka-angka bagi para capres dan juga cawapres. Karena memang semakin dekat kita dengan pemilu, semakin fokus kita untuk bisa memantau tren elektabilitas ini. Kalau tadi dikatakan dan juga kalau tadi bisa kita lihat dari angka-angka beberapa lembaga survei. Sekali lagi saya ingatkan beberapa lembaga survei memang ada yang menunjukkan penurunan. Langsung saja mungkin saya akan sampaikan pasangan Ganjar Mahfud ini dari beberapa lembaga survei memang sepertinya terjun. Kemudian juga ada yang menyalip yaitu pasangan nomor 1, pasangan Amin. Dan diduga ketika kemudian berhitung memprediksi mengenai siapa pasangan yang akan maju ke putaran kedua disebut adalah pasangan nomor 1 dan juga pasangan nomor 2, pasangan Amin, kemudian juga pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian? Nanti kita akan dengarkan perwakilan ataupun juga pandangan dari perwakilan masing-masing capres-cawapres, tapi juga saya akan perkenalkan yang juga akan memberikan pandangan dari sudut pandang politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, selain Mas Adi Prayitno yang menemani saya di studio, sudah hadir perwakilan dari masing-masing capres, cawapres. Saya akan mulai terlebih dahulu dari pasangan nomor urut 1 yang juga bergabung melalui daring, yaitu Pak Jazilul Fawait yang juga mengusung Pak Anies, kemudian juga Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, Pak Dr. Adi. Baik, selamat malam. Nah, juga ini bergabung dengan kita selanjutnya perwakilan dari TKN Prabowo Gibran sudah bergabung Pak Herman Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Putri, Mas Adi, dan Pak Jazilul, sahabat saya. Baik, kami juga mengundang perwakilan dari ataupun juga jubir TPN, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, ada Bang Yogan Sogan. Selamat malam Bang Yogan. Baik, oke, nanti kita akan terhubung juga dengan Bang Yogan yang sepertinya juga masih dalam perjalanan untuk bisa bersama kami di studio. Tapi yang pasti saya ingin dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Jazilul. Pak Jazilul ini kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei seperti yang sudah sempat saya katakan tadi, pasangan Amin ini kemudian elektabilitasnya trennya naik, bahkan menyalip Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Pak Jazilul silakan. Ya. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur bahwa suara perubahan terbukti makin hari makin deras, makin kencang, terbukti dari survei-survei yang ada. Nah, memang sedari awal dan sampai hari ini memang ada dua poros, poros perubahan dan poros keberlanjutan. Nah, poros perubahan ini hari-hari ini dan memang kita dari lembaga survei yang ada memang poros perubahan inilah yang memiliki militansi, relawan yang memiliki militansi sekaligus track record dan pengalaman yang diharapkan dapat mengatasi keadaan di 2024-2029. Yang kedua memang dari semua hasil survei yang ada 50%. Artinya memang prediksinya akan ada 2 putaran. Sampai hari ini belum ada yang menjelaskan akan terjadi 1 putaran. Publik masih belum banyak tahu tentang putusan MK dan paman Pak Gibran, Paman Usman. Kalau publik lebih banyak tahu tentang Paman Usman, itu menurut hasil survei SMRC itu memberikan efek kenaikan elektoral untuk pasangan Amin. Publik juga belum terlalu tahu tentang neo orba yang seperti disampaikan Bu Mega. Dan bagi pasangan Amin, pemilu ini bukan hanya sekedar mencari kekuasaan, menang pemilu, tetapi pemilu ini adalah bagian dari pendidikan politik demokrasi. Jadi warga juga harus dicerdaskan. Saya yakin warga yang cerdas, pemilih yang cerdas akan cenderung untuk memilih pasangan Amin. Karena memiliki track record yang jelas, pengalaman yang jelas, prestasi yang jelas, juga sosok yang prima dari sisi fisiknya ya, karena sama-sama masih usia 50-an dan belum pernah terkena penyakit dari fisik. Dari visi juga visi perubahan yang memang ingin
merubah segala sesuatu kebijakan yang dirasa masih belum optimal di masa lalu. Demikian juga hari-hari ini terjadi cuaca buruk demokrasi. Cuaca buruk demokrasi bagi pasangan Amin ini akan menguntungkan jika memang masyarakat pemilih itu memiliki kecerdasan politik, ada pendidikan politik. Nah, kami hanya terus akan bekerja pasangan Amin untuk mencerdaskan politik kita, untuk pendidikan politik, karena hari-hari ini disinyalir demokrasi makin memburuk, kecurangan akan banyak terjadi, muncul indikasi-indikasi yang menggunakan Ya. Pak Jazilul, mohon maaf, sepertinya kami. Baik, Pak Jazilul, mohon maaf, saya harus hentikan sampai di situ, Pak Jazilul, karena kami tidak bisa. Ya, Pak Jazilul, mohon maaf sekali. Kami akan coba perbaiki hubungan kami kembali dengan Pak Jazilul karena kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Pak Jazilul. Ada patah-patah, nanti kita akan coba untuk bisa tersambung kembali dengan Pak Jazilul dengan suara yang lebih clear harapannya. Tapi mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan. Ini menarik. Tadi Pak Jazilul mengatakan ini masyarakat belum tahu masalah Paman Usman, keputusan MK, Neo Orba. Coba kalau tahu, pasti akan semakin banyak suara yang kemudian berlimpah kepada pasangan Amin. Menariknya sebenarnya kan yang sering menyuarakan ini adalah bukan pasangan Amin, tapi pasangan dari Pak Ganjar Mahfud. Tapi kemudian kenapa Pak Jazilul sampai bisa mengklaim bahwa suaranya nanti larinya ke Amin ini malah kalau tahu, Mas Adi? Ya, saya kira banyak hal yang bisa dijelaskan. Pertama terkait dengan survei. Jadi dalam kurun waktu 2,5 bulan ke depan, ini tentu dinamika potret survei ini akan berkembang cukup dinamis ya. Ada yang naik, ada yang berkurang, ada yang turun, dan ada kemudian yang juga akan muncul secara signifikan. Karena ke depan ini kita akan dihadapkan pertama pada kampanye politik yang dilakukan oleh semua calon. Ini kan mesin politik semua digerakkan, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini turut akan meyakinkan kepada pemilih kira-kira siapa calon presiden yang akan mereka pilih nantinya. Yang kedua, Putri, debat kandidat yang 5 kali akan dilaksanakan oleh KPU, ini tentu turut akan menentukan bagaimana turun naiknya nanti perolehan tingkat elektabilitas mereka, minimal versi survei yang akan muncul ke depan. Kenapa? Ada sekitar 30% masyarakat kita itu yang akan mengubah pilihan politik mereka setelah melihat debat kandidat yang nantinya akan dimunculkan oleh masing-masing calon. Jadi oleh karena itu angka statistik per hari ini itu juga sangat mungkin masih bisa berubah secara total. Ada yang naik dan ada yang turun. Lalu yang di puncak juga bisa terguling gara-gara melihat debat mungkin masyarakat. Kalau melihat potensi Pak Prabowo dan Gibran rasa-rasanya lolos kalau ada putaran kedua ya. Kecuali hanya ada satu putaran. Nah, yang menarik pembicaraan itu adalah kira-kira siapa yang di putaran kedua yang akan masuk, apakah kubunya Amin ataukah kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini yang ramai. Dulu memang jarak antara kubu Amin dan Prabowo, maksud saya Ganjar dan Pak Mahfud, ini kan selisihnya cukup signifikan di angka 2 digit. Tapi belakangan sudah mulai 1 digit perubahannya. Yang saya kira dalam hal beberapa ke depan ini akan terjadi tarik-menarik yang cukup luar biasa dari gerakan politik apapun dari segi narasi isu. Jadi inilah yang saya kira memang ke depan akan turut menentukan. Satu sisi siapa yang berani membangun satu diskursus politik yang pro dengan rakyat dan pada saat yang bersamaan melakukan kerja-kerja politik yang terukur, meyakinkan pemilih sebagai rakyat yang pro terhadap agenda mereka. Itulah yang saya kira akan menentukan bahwa mereka lah yang akan memenangkan pertarungan di Pilpres itu, Putri. Baik, Pak Herman, nanti pada saat acara debat Capres-Cawapres sepertinya akan memegang peranan penting. Kalau Mas Adi memang mengatakan Prabowo mungkin akan lolos begitu kan, tapi jangan lupakan ada 30% pemilik suara yang mungkin masih bisa mengubah pendapatnya ataupun juga pilihannya. Bagaimana kemudian antisipasi mengenai hal ini, Pak Herman Khairon? Setelah jeda nanti kita akan bahas kembali, termasuk juga nanti kita akan kedatangan perwakilan dari kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini sudah bergabung. Beliau merupakan jubir TPN Ganjar Mahfud, Bang Yogen Sogan. Selamat malam, Bang Yogen. Baik, karena Bang Yogen sudah ada di sini, nanti mungkin bisa menjelaskan mengapa dari hasil berbagai lembaga survei suara Pak Ganjar, Pak Mahfud, elektabilitasnya ini kemudian menurun. Enggak saat ini. Saya mungkin juga sedikit akan mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dalam sebuah pertemuan. Ketika ada yang menanyakan bahwa apakah kemudian Pak Ganjar tidak takut, tidak khawatir nanti elektabilitasnya menurun ketika memberikan penilaian 5 terhadap aspek penegakan hukum yang kemudian didefinisikan oleh masyarakat sebagai menyerang pemerintah. Begini yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Mas Ganjar nanti popularitasnya surut. Tidak.
Kalau ini putih, katakan putih. Kalau ini hitam, katakan hitam. Jangan karena kemudian kita mau mengambil elektoral ini dikatakan hitam, ini dibalik katakan putih. Maaf, itu bukan saya. Tapi Bang Yogen, jangan-jangan narasi-narasi kritik kepada pemerintah yang dibangun sejauh ini, itu yang membuat kemudian elektabilitas dari Pak Ganjar, Pak Mahfud menjadi menurun. Oh iya, siap. Bagi kami berbicara soal survei itu kan memotret situasi kebatinan masyarakat, apa yang menjadi pilihan masyarakat. Tetapi kami bersumber berpatokan pada survei Carta Politika pada tanggal 26 sampai 31 Oktober. Itu survei kami di 36,8% dan Pak Prabowo masih di 34% dan Pak Anies ya di kisaran 24%. Jadi menurut saya kalau berbicara soal survei yang ditampilkan hari ini, sebenarnya Pak Prabowo itu kisaran di 90%. Ya jangan tanggung-tanggung karena ada dua kekuatan yang melekat hari ini di kubu Pak Prabowo, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bersatu di situ. Ya harusnya 90% dong. Gitu. Tetapi dinamika ini kan masih sangat cair. Pada potret survei-survei kan tidak signifikan juga kan Pak Prabowo. Artinya kenapa Pak Ganjar mengatakan bahwa proses ini mendewasakan, termasuk tidak ada ketakutan di kami terkait dengan antara naik dan turunnya survei gitu. Karena kami melakukan pendekatan dan setelah kampanye dimulai kemarin, pergerakan kami Pak Ganjar ke timur, Pak Mahfud ke Aceh gitu. Jadi kami tidak berbicara dalam kemenangan di survei juga, tetapi kami terus bergerak menyentuh situasi masyarakat, menyentuh masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan itu pendekatan-pendekatan ini yang akan kami lakukan terus, tapi tidak hanya berbicara di dalam konteks survei ya. Tapi pendekatan ini kami menyatukan bagaimana respon masyarakat di barat dan di timur. Baik, gitu. Sehingga kemudian menurut Bang Yogen, narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Ganjar seperti itu memberikan poin 5, tidak berpengaruh sebenarnya terhadap elektabilitas pasangan ini. Oke, baik. Pak Herman, kalau Bang Yogen tadi mengatakan kalau memang ternyata elektabilitas dari Pak Prabowo, kemudian juga pasangannya Mas Gibran ini dinilai cukup tinggi, begitu juga pun hasil lembaga survei menunjukkannya, itu karena ada kekuatan Pak Jokowi yang menempel ke sana, menempel ke pasangan Capres-Cawapres ini, Pak Herman. Iya. Tentu pertama kami berterima kasih dulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih setia memberikan dukungan penuh terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran nomor 02. Dan tentu ini juga karena kerja keras sebetulnya. Dan kami juga meyakini ya, bahwa hati dan pikiran rakyat juga akan melihat kandidatnya mana yang mampu ke depan dapat mesejahterakan, dapat memakmurkan, dapat membawa Indonesia lebih baik. Dan Pak Prabowo saya kira akan menjadi pilihan yang tepat. Oleh karenanya kenapa survei-survei yang bukan hanya satu lembaga survei, tetapi banyak lembaga survei yang ini dijadikan dasar bahwa tren elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu naik terus. Dan kalaupun tadi disebutkan bahwa ada beberapa instrumen yang tentu ini mendorong elektabilitas Pak Prabowo tetap tinggi dan terus meningkat, ya memang ini adalah realitas. Bahwa pertama ya kandidatnya memang diminati masyarakat. Kandidatnya ya dianggap memang kandidat yang siap untuk membawa Indonesia lebih maju, lebih baik. Dan kemudian pada sisi lain ada Mas Gibran yang tentu ini adalah representasi anak muda. Di mana saat ini generasi bangsa kita ini berada pada segenerasinya Mas Gibran gitu. Dan ini adalah representasi yang 56% yang sekarang ini adalah generasi milenial, ya representasinya ada di Mas Gibran. Oleh karenanya kenapa kemudian masih steady? Nah kalau disebutkan apakah ada faktor Pak Jokowi, ya tentu pasti. Karena Pak Jokowi juga berhasil untuk memberikan fondasi, membangun dari sisi infrastruktur apalagi saya kira, yang tentu ini akan menjadi dasar lompatan ke depan menuju Indonesia. Bahkan tadi di dalam Rakornas Pak Prabowo lebih jauh memberikan semangat dan spirit kita ingin menjadi sebuah jembatan
menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini menurut saya juga menjadi fakta di publik, di masyarakat. Sesungguhnya masyarakat sudah pandai untuk menilai mana yang tepat untuk memimpin bangsa ini, mana yang memang secara tulus, ikhlas untuk bisa membawa Indonesia lebih maju, mana yang memang ini menjadi pilihan yang tepat untuk tidak atau menyatukan, bahkan untuk menyatukan kembali seluruh potensi bangsa ini bekerja sama dan memperkokoh terhadap rasa persatuan dan kesatuan ke depan. Tantangannya semakin berat, ya, tantangan ke depan semakin berat. Maka dibutuhkan kandidat yang kuat, yang punya pengalaman, yang betul-betul memiliki jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, menghargai seluruh pihak, dan tidak pernah mau menyerang orang. Pak Prabowo itu sampai sekarang nggak pernah mau menyerang siapapun, meski diserang oleh siapapun. Ini menilai, masyarakat menilai. Dan oleh karenanya hati dan pikiran masyarakat kenapa masih memberikan pilihan kepada Pak Prabowo? Saya kira ini faktor-faktor penting yang saat ini tentu menjadi preferensi rakyat untuk memilih siapa pemimpin yang tepat ke depan. Alhamdulillah saya kira sampai saat ini Mbak Putri, ya, pemirsa seluruh Indonesia, tentu berterima kasih atas atensi rakyat, atas pilihan rakyat kepada 02. Baik Pak Herman. Soal serang menyerang Mas Adi yang sudah sempat diungkit oleh Pak Herman tadi, biasanya apakah memang gaya dari para pemilih kita, dari masyarakat kita ini lebih gampang untuk bisa memberikan simpatinya kepada sosok tokoh yang kebanyakan diserang? Nah, nanti mungkin berkaitan dengan karakter para pemilih, nanti Mas Adi juga akan jelaskan mengenai hal ini, karena ini juga berhubungan dengan siasat kemudian pola komunikasi yang mungkin bisa dibangun oleh para capres-cawapres. Kita akan bahas saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Mas Adi, sebenarnya bagaimana sih gaya karakter para pemilih kita? Kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, ini kalau bisa dibilang masyarakat kita sepertinya gampang tersentuh hatinya, gampang memberikan simpati, artinya juga gampang memberikan suara kepada pasangan sosok yang entah itu didolimi, dinilai begitu, disakiti, kemudian juga dianiaya. Kalau dalam pasangan ini ataupun juga pemilu kali ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat potret pemilih kita secara umum, di mana 65% mereka ini kan kelas menengah ke bawah, baik dari segi ekonomi ataupun tingkat pendidikan. Model kampanye yang mereka sukai adalah kampanye yang tidak menakutkan, tidak terlampau agresif, dan tentu saja melihat pemilu itu adalah persoalan biasa-biasa saja. Sehingga mereka itu suka dengan calon pemimpin yang ketika menyampaikan visi misi, dinamika dan komunikasi politiknya dengan cara-cara yang penuh dengan humanisme dan elegan. Jikapun ada kritik, hal-hal yang sifatnya perlu disampaikan kepada publik, itu tidak perlu dinarasikan secara agresif. Ini yang saya kira menurut saya menjadi satu paradoks yang relatifly tidak kondusif. Satu sisi kebaikan itu harus disampaikan secara terbuka. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Tapi kalau dalam penyampaiannya itu terlampau vulgar dan agresif, itu kontraproduktif terkait dengan sang calon. Oleh karena itu bagi siapapun yang ingin mengkritik pasangan calon yang lain, mesti mengemas isunya itu bahwa itu bukan kritik yang sporadis, bukan kritik yang cukup konfrontatif, tapi kritik yang santun dan diterima oleh semua kalangan. Nah, ini yang saya sebut sebagai satu kerumitan untuk merumuskan bagaimana mungkin satu kritik disampaikan secara sopan. Sementara kritik itu pastinya menyerang. Kritik itu haruslah konfrontatif. Ini yang saya kira siapapun nanti paslonnya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kalau ingin memberikan gagasan yang agak sedikit terbuka, konfrontatif berhadapan-hadapan dengan calon lain, mesti dengan cara-cara yang elegan dan tentu saja terukur, rasional, dan objektif. Karena begini Putri, saya melihat ada sekitar 20% dari pemilih kita yang terkonfirmasi di survei itu yang masih sangat mungkin untuk mengubah pilihan politiknya. Swing voter dari masing-masing calon ini kan ada di kisaran angka sekitar 15%. Pendukungnya Anies, pendukungnya Pak Prabowo, dan pendukungnya Ganjar, mereka memang mengeras satu sama yang lain. Di mana iman politik mereka hampir 85% sudah yakin tidak akan mengubah pilihan politik mereka. Tapi ingat, ada sekitar 10-15% yang sangat mungkin pilihan politiknya akan berubah. Apa salah satunya? Melihat bagaimana model komunikasi calon, melihat juga bagaimana narasi dan bangunan isu yang mereka sampaikan dalam visi misi, dan yang paling penting ada sekitar 5% masyarakat kita yang undecided voter yang belum menentukan pilihan politiknya juga menjadi faktor penentu nantinya soal up and downs, naik turunnya tingkat elektabilitas itu. Oleh karena itu model komunikasi, model kampanye politik dalam 2,5 bulan ke depan akan turut menentukan bagaimana survei
elektabilitas masing-masing calon ini akan sangat berubah. Menurut saya cukup dinamis secara signifikan. Baik, Pak Jazilul, kalau dari Mas Adi catatannya adalah masyarakat kita sukanya memang kritik tapi nggak agresif. Nah, kalau kita dengarkan kan belakangan ini pasangan Amin yang disuarakan cukup agresif, cukup kencang, mulai dari soal IKN, Neo Orba, Gemoy juga disinggung-singgung, bahkan juga mengatakan kalau Amin nggak menang negara ini hancur begitu. Bagaimana kemudian? Nggak takut elektabilitas dari pasangan Amin ini akan menurun, Pak Jazilul? Nggak bahaya tah, Gus. Pak Jazilul, mohon maaf kami belum bisa mendengar, sepertinya masih di mute. Ya, pasangan Amin tidak takut dan memang pasangan Amin ingin menang elegan dengan menunjukkan gagasan dan rekam jejak. Bukan gimmick sini, gimmick sana, dan juga bukan menyerang. Tetapi yang dikritik oleh Amin itu adalah kebijakan, bukan orang. Neo Orba itu bukan orang, tetapi sistem yang di situ yang anti KKN, yang di situ ada intimidasi, di situ tidak ada kebebasan, itu kan Orba gitu. Dan menggunakan perangkat kekuasaan secara tertata, bahkan dulu disebutnya pemilu paling cepat di dunia itu di Indonesia. Dulu di zaman Orde Baru, karena belum pemilu sudah tahu hasilnya. Nah, dan ini nggak boleh terjadi di era-era sekarang, apalagi di pemilu 2024 ini. Pemilu harus kita gunakan sebagai lahan pendidikan politik. Makanya kita akan menang dengan elegan. Pendidikan politik itu apa? Menunjukkan gagasan, menunjukkan visi dan misi. Bukan menghindar dari forum-forum yang di situ harus menunjukkan gagasan. Siapa Pak Jazilul yang menghindar, Pak Jazilul? Siapa yang menghindar dari forum-forum gagasan ini? Ya tentu jangan tanyakan ke saya. Maksud saya pasangan Amin selalu hadir pada forum-forum yang untuk unjuk gagasan dan menyampaikan visi misi. Dan juga jangan merasa bahwa ini menyerang kepada calon yang lain. Bukan, kita ini ingin pemilu 2024 sebagai lahan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi. Jangan ada orang, jangan ada siapapun dia gitu yang menggunakan kekuasaannya terus berbuat sesuatu yang melanggar prinsip dan nilai demokrasi. Dan ini harus ditunjukkan kepada publik. Saya pikir Mas Adi Prayitno juga tahu itu bahwa publik harus diajari sesuatu tentang nilai demokrasi supaya paham bahwa pemilu itu gunanya, bukan menutup-nutupi yang ada atau juga membuat gimmick-gimmick yang kemudian dalam rangka menutupi sesuatu yang ditutup-tutupi. Hari ini masyarakat tahu semua bahwa demokrasi kita sedang sakit. Dan kita, masyarakat membutuhkan pendidikan politik. Dan ini jangan dianggap menyerang yang lain, karena memang faktanya gitu. Fakta saja, menunjukkan fakta. Kita ini negara yang berbudaya, yang meninggikan etik. Kita negara demokrasi. Etik harus dihormati. Etik harus menjadi ukuran juga. Bukan semata-mata undang-undang dan undang-undang. Dulu Orde Baru, semua yang dia lakukan berdasarkan undang-undang, tidak ada yang dilanggar. Tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan tertentu, ujung-ujungnya juga menggunakan kekuasaannya untuk kemudian demokrasi tidak bisa berkembang secara baik gitu. Ya, oke. Pak Jazilul memang mengatakan jadi, bahwa Mbak Putri, pasangan Amin ini. Pasangan Amin, ayo kita adu gagasan, kita tunggu yang disebut debat itu. Baik. Kita tunggu dan hadirlah di situ. Jangan ada yang dikurangi dan ada yang dilebihkan. Boleh tema-temanya dan pertanyaannya jangan juga dibocorkan. Supaya kita tahu mana yang cerdas, mana yang memiliki visi, mana yang memiliki gagasan.
Iya, Ya. jangan kemudian joget-joget dijebak di debat gitu kan. Oke, Itu oke. bukan ya. Oke, Pak Jazilul. Tidak salah Oke, sih. baik, Itu Pak tidak Jazilul. salah, tapi Ya. itu tidak salah juga. Baik, Pak Jazilul. Pak Jazilul tadi memang mengatakan bahwa tidak menyerang pasangan yang lain, tapi kalau ngomong gimmick-gimmick, joget-joget di depan dan sebagainya, saya jadi teringat kemudian pasangan nomor urut 2. Langsung saja Pak Herman Kairon bisa diberikan tanggapan mengenai hal ini. Tadi juga kalau kita dengarkan Pak Jazilul mengatakan ada yang tidak datang pada salah satu forum gagasan. Nah, saya juga teringat Mas Gibran juga sempat tidak datang dalam salah satu forum gagasan yang diadakan oleh Muhammadiyah. Pak Herman, silakan langsung. Ya, pertama tentu ya, kalau berbicara persoalan kekuasaan kan Pak Jazilul kan sedang dalam kekuasaan gitu. Jadi ya kandidat lain juga dalam kekuasaan gitu. Kadang-kadang mengkritik dirinya sendiri gitu loh. Dan menurut saya ya kandidat lain mau melakukan apa ya itu adalah caranya, itu adalah strateginya. Pak Prabowo itu bukan joget, tapi itu mencerminkan bahwa keriang gembiraannya diwujudkan dalam sebuah bukan tadi dituduh-tuduh sebagai hanya bisa joget. Bukan. Pak Prabowo ini adalah patriot sebagai tentara mengorbankan jiwa dan raganya dan bahkan di medan pertempuran. Kemudian Pak Prabowo setelah tidak menjadi militer terjun di dunia bisnis. Yang saya kira ini dua sisi yang sangat diperlukan oleh bangsa kita ke depan. Jadi ya tidak perlu menyerang-nyerang gitu ya, silahkan saja. Dan kalaupun mau adu gagasan, ya nanti ada medan gagasannya, medan perang gagasannya ada dalam debat gitu. Forum-forum yang dibangun, ya itu menjadi hak dan privilege-nya masing-masing kandidat. Apakah mau hadir atau tidak? Dan tentu kalau Pak Jazilul atau siapapun yang ingin mengetahui apa sih gagasannya pasangan 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran, silakan, kami ada program namanya Asta Cita yang di situ sudah dikemas dalam visi dan misi. Ada 8 program, ada 8 program percepatan, ada 17 program yang ini menjadi program prioritas. Jelas semuanya, termasuk bagaimana akan memberikan nutrisi kepada ibu hamil, memberikan makan siang gratis yang ini bisa memperbaiki gizi dan memberikan susu. Supaya apa? Ini adalah sebagai pondasi untuk membangun gizi masyarakat sehingga ke depan bisa menjadi generasi yang berkualitas. Baik, Pak ini Herman. jelas. Jadi bagaimana untuk membangun masyarakat yang tentu siap untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, jelas dengan cara-cara yang silakan baca bahwa kami sudah melahirkan yang namanya visi misi yang dikemas dalam Asta Cita. Tidak akan menyerang kami. Karena Pak Prabowo sudah menegaskan berulang kali apapun yang kemudian diserahkan kepada kita, senyumin aja. Dan kita ayo siap untuk adu gagasan. Oke, baik. Bang Yogan, mungkin juga terakhir sebagai penutup juga. Kalau tadi Mas Adi mengatakan 2,5 bulan ke depan pola komunikasi yang dibangun oleh Pak Cawapres ini begitu menentukan nanti untuk berpengaruh terhadap suara pilihan rakyat. Bagaimana? Apakah kemudian akan mengubah gaya komunikasinya? Karena tadi Mas Adi mengatakan masyarakat kita suka kritik tapi agak agresif. Kita dengarkan memang kemarin pidato dari Ibu Megawati cukup agresif, cukup meledak-ledak dan juga emosional. Demikian pula penilaian Pak Ganjar terhadap penegakan hukum. Terkait dengan penegakan hukum ya. Itu Pak Ganjar sudah menyampaikan di forum-forum terkait dengan penegakan hukum akan konsisten terhadap penegakan hukum. Apalagi Pak Ganjar didampingi oleh Pak Mahfud. Gitu. Saya pikir dua kekuatan ini, dua poros ini akan menentukan bagaimana hukum ke depan gitu, hukum di Republik ini ke depan. Tetapi yang mau saya katakan ya, terkait dengan apa yang diutarakan oleh Bu Mega pada tanggal 27 November kemarin ya, terkait dengan situasi dan peristiwa-peristiwa politik hari ini. Saya pikir apa yang menjadi catatan Bu Mega itu lahir dari situasi kebatinan, gitu. Bahwa ada hal-hal yang memang harus diperbaiki terkait dengan ungkapan terkait dengan Neo Orba yang memang itu yang mungkin potret keprihatinan dia terhadap situasi peristiwa politik hari ini, dan memang kita melihat ini realitas politik yang terjadi, ya, bukan mengada-ngada gitu. Ya. Yang kedua, saya mau sedikit menggugat pemikirannya Bang Herman ya tadi terkait dengan Gibran ini mewakili merepresentasi anak muda. Saya juga anak muda gitu.
Tetapi saya tidak merasa Gibran mewakili saya. Dengan melalui proses dan cara-cara seperti itu yang mencederai nalar demokrasi kita dan meruntuhkan peradaban demokrasi kita, dan saya agak menganggap bahwa ini ada sedikit lelucon yang ditampilkan oleh politisi-politisi kita hari ini. Saya sebagai anak muda, saya sedikit merespon hal itu dan sedikit agak terganggu lah ketika Gibran dikatakan representasi dari anak muda gitu. Gibran ya anak Presiden Jokowi, gitu. Bukan representasi dari anak muda. Itu yang kedua, dan yang ketiga kita bicara soal komunikasi politik yang dibangun Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya itu yang tadi saya katakan bahwa tidak akan diubah? Tidak akan diubah karena itu kita menyampaikan kebenaran-kebenaran gitu. Tidak perlu diubah, Pak Ganjar ya Pak Ganjar, Pak Mahfud ya Pak Mahfud, Jokowi ya Jokowi, Jokowi bukan Prabowo, Jokowi bukan Gibran. Oke, yakin dengan membangun narasi kritik seperti itu tetap bisa mendapatkan suara dari masyarakat? Kita menyampaikan kebenaran, yang hitam perlu disampaikan hitam, yang putih perlu disampaikan putih. Baik, sepertinya mungkin masih ada waktu sedikit, jadi mungkin saya bisa berikan kesempatan Pak Herman sedikit saja bagi Pak Herman. Tanggapi tadi bahwa Bang Yogen merasa kalau dikatakan Mas Gibran ini mewakili anak muda, nggak mewakili anak muda kok begitu katanya. Silakan Pak Herman, singkat saja. Ya, tentu tidak akan selaras ya. Pasti ada perbedaan-perbedaan, pasti ada. Apalagi ya kalau sudah berpihak kepada salah satu sisi, salah satu paslon, tentu akan ada perbedaan. Tetapi bahwa dari generasinya, ya inilah representasi dari generasi itu. Gitu. Kalaupun kemudian di flashback kemudian kepada silsilah dan lain sebagainya, ya yang namanya pimpinan negara itu adalah hak setiap warga negara, dan semuanya berdasarkan kepada legitimasi formal. Semuanya sudah memberikan legitimasi formal, ya sudah, tinggal kita tadi berkontestasi. Saya setuju terhadap apa yang disampaikan Pak Jazilul. Ayo kita adu gagasan, adu ide, adu program, mana yang tentu bisa mengakselerasi supaya negara ini bisa guyup, bisa kemudian menjadi negara yang kuat persatuan dan kesatuannya, bisa menjadi negara yang ke depan sejajar dengan negara-negara maju saat ini. Baik, Pak Herman. Nah, ini yang kemudian dibangun oleh Pak Prabowo supaya menjadi negara yang bermartabat, negara yang maju, yang rakyatnya sejahtera. Dan inilah menjadi pilihan rakyat. Baik, Pak Oleh Herman. karenanya kami berterima kasih kepada rakyat yang tetap memberikan pilihan sampai saat ini dengan ditunjukkan hasil survei yang tinggi. Gitu. Baik, sayang sekali waktunya sangat terbatas untuk bisa melanjutkan perbincangan ini. Terima kasih Pak Jazilul, Pak Herman Kairon juga terima kasih, Bang Yoga terima kasih, Mas Adi juga terima kasih.